Halo semua, perkenalkan nama gua Tony. Gua orang biasa yang hidup biasa-biasa aja. Dan posisi sekarang gue menjalankan menjadi seorang investor kopi Signal Traders Family. Jadi ada satu analis yang gua pakai juga analisanya dan salah satu andalan gua lah ya. Namanya Raja Wali. Awalnya tuh dia persis kayak pilot handal gitu yang bener-bener menguasai medan, bener-bener menguasai market. Di saat hujan dia bisa melewati, di saat gelap dia bisa melewati juga. Tapi akhir-akhir ini apalagi di bulan Juli kok agak perubahan yang ngebuat gue mikir dua kali untuk pakai lagi atau enggak si Raja Wali ini. Ada 3 alasan yang ngebuat gue mikir dua kali si Raja Wali ini layak dipakai atau enggak. Yang pertama karena dia revenge. Yang keduanya dia mengubah analisanya atau gaya analisa itu secara mendadak. Dan yang ketiga dia belum pernah mengalami bulan-bulan loss. Oke, kita buka ya channel si Raja Wali ini. Kita ngeliat ke layarnya. Jadi di bulan Juli ini dia loss sampai 1815 pips. Di profit rata-rata per bulan dia itu di angka 1131 pips. Ini udah melebihi dari batasan lossnya dia nih, dari profit rata-rata dia. Dan ini udah masuk ke indikasi yang namanya revenge. Jadi ibarat kayak pilot nih ya, bukannya di saat kena badai dia cari jalur aman untuk membatasi yang namanya resiko, dia malah menerjang resikonya, terus yang mana ngebuat resikonya jauh lebih besar. Dan bener kejadian sampai loss 1800 pips. Dan itu di luar apa ya, itu di luar jalur batasan aman ya, dan itu pun di luar jalur profit rata-rata dia per bulan. Dan kita pun kan yang mengikuti analisanya juga kan jadi aduh, kok dia nggak membatasi loss dari profit rata dia nih, sampai centang abu-abu yang ada di channelnya itu menghilang. Dan juga dia itu mengubah gaya analisanya secara mendadak. Kita lihat ke historinya ya. Dia dengan gaya analisa itu pendek-pendek di 200 pips dan di 100 pips. Tapi ada analisa-analisa yang berubah nih sampai di angka 400 pips. Terus juga ada yang bahkan sampai 500 pips di sini. Dan ini dia. Kita lihat historinya. Dia kan biasanya saya pendek-pendek ya, 100 pips ataupun cuma 200 pips. Tapi di sini malah dia mengubah gaya analisanya secara mendadak. Di sini lihat 200 pips tiba-tiba naik ke 300, naik ke 400. Terus ada lagi yang bahkan sampai 500 pips 2 kali. Dan terjadi di saat analisanya itu mengalami loss. Dia kayak pengen buru-buru ngejar harga ataupun ngebalikin loss yang sebelumnya. Di posisi itu kita agak khawatir nih. Kita ngelihatnya ini analisnya benar-benar sesuai metode kah, atau dia karena pengen ngebalikin loss yang sebelumnya. Karena di saat dia loss tiba-tiba langsung open signal lagi. Di saat loss open signal lagi, open signal lagi secara cepat dan di harga yang beda-beda tipis dengan harga sebelumnya. Itu kan ngebuat gua khawatir juga ya. Jadi ibaratnya orang ini tuh orang-orang yang benar-benar stick dengan metodenya, yang disiplin dengan sesuai gaya analisanya. Karena gua ngikutin analisa dia karena tradingannya gua liatnya pendek-pendek. Gua lihat historinya juga nih sebelum gua pakai ya. Tradingannya 100 pips, 200 pipan. Tapi tiba-tiba dengan perubahan mendadak begini gue pun kaget nih. Kenapa? Kalau misalkan emang perubahannya secara metode, tapi kok mendadak sekali dan terjadi di saat dia mengalami loss. Kan kita jadi overthinking juga ya dari posisi sebagai investornya yang mengikuti analisanya. Dan gini, ada juga alasan ketiga. Dia belum pernah mengalami bulan loss sekalipun di saat dia menjalankan profesi sebagai seorang analis. Mari kita buka juga nih ya di channelnya. Dia memulai menjalankan sebagai seorang analis itu di tahun 2024 di bulan Juli. Profit terus bahkan sampai di bulan Juni 2025. Secara nggak langsung kan udah ada berapa ya? Udah ada 11 bulan lah ya. 11 bulan dia tanpa pernah mengalami loss sekalipun. Tapi di saat sekalinya dia mengalami loss di bulan Juli ini sampai lebih dari batasan profitnya dia atau batasan lossnya dia. Yang seharusnya 1131 pips dia stop,
ini melanjut terus sampai 1800 dihajar terus. Jadi kalau dipikir-pikir itu tuh Raja Wali ibaratnya itu kayak petinju yang dia selalu tanding tuh menang sampai 11 ronde, 11 pertandingan gitu dia menang terus. Ada di ronde ke-12 atau pertandingan ke-12 dia KO, bahkan sampai KO-nya parah. Di situ gua ngelihatnya begini, apakah Raja Wali ini bisa nggak sih dia itu bangkit dari keterpurukannya, dari kerugiannya. Sebagai seorang petarung itu kan ada mentalitas untuk bisa bangkit lagi kan. Nah sebagai seorang analis dia punya mentalitas untuk bisa bangkit lagi, menghasilkan profitnya lagi. Karena gua nggak tahu nih, dia belum pernah mengalami loss, bulan-bulan loss maksudnya ya. Di saat dia mengalami bulan loss, gue nggak tahu nih di bulan berikutnya apakah dia revenge lagi, atau dia bakal gimana, atau dia justru malah semakin emosi, atau justru dia bisa mengembalikan apa ya, mengurangi loss di sebulan sebelumnya dan bisa recover. Gue masih belum tahu. Daripada gue gambling, lebih baik gue wait and see dulu. Yes, kalau kita ngelihatnya di bulan Agustus tahun 2025 ini ya, di bulan sekarang sih udah profit sampai 699 pips. Kalau misalkan orang kan ada yang lihatnya begini, tuh kan tahu gitu tetap aja dipakai. Kalau begini kan kita bisa recover. Kalau nggak dipakai lagi tuh lihat, nggak recover sampai 699 pips, nggak masuk kantong tuh duitnya. Kalau ngelihatnya begitu sih iya, tapi kan siapa yang tahu kalau dia bakal begitu. Nah kalau gue pribadi sih gue lebih pelan-pelan ya, lebih berhati-hati juga. Contohnya kayak si DJ Gold, kita buka DJ Gold ya. DJ Gold itu dia pernah mengalami bulan loss, tapi secara historikalnya dia belum pernah mengalami 2 bulan berturut-turut. Dan gue ngalamin sampai loss di bulan Mei dan loss juga di bulan Juni. Yes, lossnya kecil dan dia bisa batasi. Tapi dari sisi itu gue masih belum tahu nih, apakah si DJ Gold di saat dia mengalami keterpurukan sampai 2 bulan berturut-turut dia bisa bangkit atau enggak. Sedangkan di portofolionya belum pernah tergambar. Daripada balik lagi gue gambling, ya udah gue mending tahan dulu. Dan kejadian lah, di bulan Juli dia loss lagi, di bulan Agustus dia loss lagi. Orang pasti bakal ngelihatnya juga begini kan, tapi kan lossnya kecil. Yes, lossnya kecil. Tapi bayangin aja 3 bulan berturut-turut kita nggak makan dari si DJ Gold ini. 3 bulan loh, 3 bulan gitu. Tapi kan ada disertifikasi dengan yang lainnya. Nah, justru itu. Disertifikasi dengan yang lainnya. Dengan di sini seharusnya kalau kita nggak pakai kan bisa mengurangi loss, yang dimana profitnya ini lebih maksimal. Itu juga bisa untuk membuat profitnya lebih tinggi juga. Karena profit itu kan bukan cuma profitnya yang gede, tapi lossnya juga bisa dibatasi. Jadi ibaratnya pemasukannya 1000 pips, pengeluarannya nggak ada, enak. Tapi pemasukannya 5000 pips, pengeluarannya 4000 pips, sama-sama aja 1000 pips. Ya ibaratnya kayak begitu kan kalau kita ngelihatnya. Tapi ya silakan, kalau misalkan ada dari kalian nih yang masih pakai Raja Wali, itu nggak apa-apa, karena setiap orang punya batasan toleransinya masing-masing. Dan punya apa ya, punya cara untuk mempertahankan analisa dari segi apa yang dia lihat. Tapi kalau gue pribadi dengan teman-teman komunitas, kita nggak pakai dulu dengan 3 alasan yang tadi. 1 revenge, yang keduanya itu dia mengubahnya secara mendadak, yang ketiganya belum pernah lihat dia mengalami bulan loss. Dan uniknya di saat dia mengalami bulan lossnya lebih dari profit rata-rata per bulan. Dan bahkan di saat mengalami loss, dia pengen buru-buru untuk membalikan kondisi menjadi profit. Itu ngeri banget. Karena Pak Tito juga pernah bilang kan, justru analis yang pengen ngebalikin profit dalam jangka waktu cepat justru ngeri. Karena emosinya yang main, yang dimana lossnya itu bisa gede. Dan kita ambil contoh salah satu analis, yaitu si Messari FX. Kita ngeliat ke dashboardnya ya. Profit rata-rata si Messari ini itu di angka 870-an pips. Dan dia di bulan Juni ini 2025 loss sampai 4000 pips. Bayangin kalau kita nggak memantau analis yang kita ikutin juga. Kalau kita ikutin semua analisanya 4000 pips loh kita loss. Tapi kalau kita bisa membatasi stop, kita tahu nih, oh jangan dipakai dulu. Kenapa? Karena dia lagi revenge.
selain kita sebagai seorang investor ya, yang mengikuti analisa dari analis, tapi jangan lupa juga dong kita pantau nih si analisnya, takutnya dia kena beban mental, dia emosi, dia tiba-tiba impulsif, karena uangnya itu kan yang hilang uang kita, dan kita harus lebih berhati-hati agar uang kita itu lebih kejaga juga. Dan semoga ya yang gue jelaskan ini di video kali ini bisa memberikan insight lah, semoga bermanfaat juga buat orang-orang yang masih pakai Raja Wali ini. Aduh, gue pakai nggak ya, aduh gue mengalami loss nih kemarin, masih gue lanjutin terus gue ikutin analisanya atau gimana ya. Nah semoga ini bisa menjawab keraguan atau keresahan itu. Terima kasih.